bagaimana harusnya kita merefleksikan hari ulang tahun ini, menurut saya justru ini adalah kesempatan emas kita untuk bisa tidak hanya sekedar meneriakkan slogan zikir, fikir, dan amal soleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya selaku pemandu atau host ya lebih kerennya, yang mana dalam rangka talkshow online karena hari ini menghadapi wabah atau pandemi global yaitu COVID-19, kita sengaja melakukan talkshow online gitu yang dihadiri langsung atau bintang tamunya cukup populer, yaitu Dr. Haji Muhammad Syaiful Bahar. Ya, di samping kiri saya ini beliau merupakan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, dan kebetulan hari ini Wakil Ketua PCNU Bondowoso dan Ketua Yayasan Alifia Bondowoso serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Yang ini akan menemani kita semua untuk berbincang-bincang perihal tema yang sengaja kita angkat dalam rangka Harlah PMI yang ke-60, yaitu refleksi Harlah PMI di tengah wabah atau pandemi global yang sering kita kenal dengan sebutan COVID-19. Nah, itu sedikit tentang narasumber kita, dan ke depan, beberapa menit ke depan kita akan berbincang dengan beliau perihal refleksi Harlah PMI untuk umurnya yang ke-60 ini. Baik, saya panggil Bapak saja ya, Bapak Syaiful Bahar. PMI sepertinya hari ini mengalami sebuah cobaan di mana ada dua hajat besar. Yang pertama Kongres, yang kedua yaitu Harlah. Tidak seperti biasanya, Pak ya. Jadi kali ini perayaannya tidak seperti di masa panjenengan dulu. Karena hari ini seperti yang kita ketahui, kita mengalami pandemi global, wabah COVID-19 ini. Kira-kira refleksi yang tepat menurut panjenengan itu apa dan seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PMI ke-60 ya. 60. Alhamdulillah saya ditakdir menjadi bagian dari sejarah PMI, dan saya akui bahwa sejarah hidup saya itu tidak bisa lepas dari intervensi PMI sebagai sebuah proses pengkaderan. Jadi saya harus berterima kasih kepada PMI karena dengan ber-PMI saya bisa memahami bagaimana seharusnya saya menjadi muslim yang baik, menjadi Indonesia yang baik, dan bagaimana saya harus memahami keislaman dan keindonesiaan itu dalam satu paradigma yang menurut saya benar, karena paradigma yang diajarkan di PMI itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan apa yang sudah saya yakini ketika saya di pesantren, dan itu pula yang menurut saya telah diajarkan oleh guru-guru kita. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PMI, dan semoga saya terus berdoa dan berharap agar PMI terus memberikan warna kepada Amin. negeri ini dan kader-kader PMI di Bondowoso khususnya, dan semua kader PMI di seluruh negeri. Saya mengucapkan selamat atas hari ulang tahun pergerakan kita ini, dan ayo kita bersama-sama membuktikan bahwa PMI benar-benar hadir untuk memberikan warna kepada bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana harusnya kita merefleksikan hari ulang tahun ini, menurut saya justru ini adalah kesempatan emas kita untuk bisa tidak hanya sekedar meneriakkan slogan
zikir, fikir, dan amal soleh. Justru sekarang ini adalah kesempatan terbaik kita untuk merefleksikan dan merealisasikan dari slogan yang sudah biasa kita fasih ucapkan di setiap pertemuan atau bahkan di kaos-kaos yang kita bikin. Itu kita selalu bangga dengan Betul. tagline yang kita bikin itu, zikir, Fikir, fikir, dan amal amal soleh. soleh. Apa maksudnya? Saya mau berangkat dari 3 kata kunci itu tentang bagaimana menghadapi pandemi ini. Pertama begini, tentang zikir. Justru saat ini kita harus menjadi satu komponen bangsa ini. PMI harus menjadi komponen bangsa ini yang mengajak rakyat Indonesia untuk melakukan muhasabah. Kita harus mengajak negeri ini untuk mengkoreksi dirinya, lalu meyakini bahwa apapun cobaan yang sedang melanda bumi pertiwi ini atau secara global telah melanda dunia ini, itu tidak mungkin tidak ada campur tangan Tuhan. Ini pasti ada sesuatu yang Tuhan gariskan, meskipun setiap garis yang dibuat oleh Tuhan itu pasti ada sunatullahnya. Ada aturan yang telah diciptakan oleh Allah, kenapa harus ada virus. Nah, ini hampir bisa diyakini semua ilmuwan mengatakan ada sebabnya. Ada hukum kausalitas di sini. Tapi dari semua hukum kausalitas itu bahwa Tuhanlah yang menentukan segalanya. Kenapa Tuhan itu harus membuat sebuah skenario besar harus ada COVID-19? Nah, ini yang menurut saya ayo kita kembalikan kepada Tuhan. Inilah yang akan membedakan PMI, NU dan Ahlus Sunnah pada umumnya dengan mereka yang menurut saya terjebak kepada jebakan-jebakan ideologi yang tidak jelas itu. Misal begini, ada sebagian orang menganggap bahwa kita tidak perlu takut kepada Pandemi ini ya. tidak perlu takut kepada COVID-19 COVID-19, tidak perlu takut kepada virus coronavirus corona. ya. Ya. Ini tentu ini adalah sebuah iklan ideologi yang menurut saya tidak perlu kita ikuti. Saya katakan iklan, ini hanya pernyataan yang saya yakin tidak punya dalil kuat. Kenapa begitu? Karena memang betul bahwa pada dasarnya kita harus takut hanya kepada Allah. Itu betul. Tapi bahwa Allah itu menciptakan sesuatu yang harus kita waspadai, itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Bahwa Allah mengajarkan kita, ideologi kita, akidah kita mengajarkan tentang bahasa ikhtiar sebelum kita tawakal. Nah, hari ini kita melakukan ikhtiar. Kita wajib mengedukasi masyarakat untuk ikhtiar. Itu zikir ya Pak ya? Itu yang dimaksud Itu kita zikir. Pertama kita harus berikhtiar. Yang kedua, kita tidak terjebak kepada ikhtiar semata, tapi kita juga harus yakin. Kenapa? Karena ikhtiar semata itu akan menjadikan kita sombong. Kita hanya percaya bahwa semua persoalan bisa selesai dengan akal dan usaha manusia. Ini tentu adalah ideologi atau akidah menyesatkan. Kita tidak ikut yang ini. Kita tidak ingin menjadi Mu'tazilah. Tapi ingat bahwa kita juga tidak ingin menjadi Jabariyah. Kita ingin tidak rakyat ini menjadi fatalistis sebagaimana yang tadi yang mengatakan nggak perlu kita takut kepada COVID-19, yang perlu kita takuti hanya Allah. Ayo kita tetap berbondong-bondong istighosah bersama-sama. Kita melakukan sholat berjamaah secara berdempetan. Bahkan kita sama-sama tahu kemarin jamaah tabligh di Masjid Jami Kebun Jeruk kalau tidak salah, mereka tetap memaksakan mengadakan ijtima. Dan ternyata apa yang terjadi? Begitu cepat virus itu menularkan sesama jamaah itu sehingga 300 orang lebih itu harus dikarantina, diisolasi di sebuah tempat agar tidak semakin kemana-mana. Nah, ini menurut saya pertama zikir. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat untuk mengikuti paham dan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita tidak lupa kepada Tuhan dan karena itu kita diwajibkan berdoa. Karena kita yakin, hakul yakin semua yang bisa mengendalikan keadaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tapi kita tidak hanya mengandalkan doa, tapi kita juga ikhtiar. Nah, ini pertama. Karena itu kenapa PMI sekarang justru harus menjadi motor ketika NU sebagai induk kita, sebagai orang tua kita, sebagai rahim yang melahirkan kita, itu melawan pandemi ini tidak hanya sekedar dengan cara-cara yang ikhtiar tadi. Misal kita diajarkan baca doa li khamsatun utbiha wabail hatimah. Itu kan sesuatu yang bagi orang-orang yang hanya mengandalkan rasionalitas itu kita ditawa-tawain.
Apa kata mereka? Buat apa kita minta-minta kepada lima orang yang sangat dihormati, yang sangat kita muliakan. Dan 5 orang itu sebagian orang mengatakan wah itu kan ajarannya Syiah begitu. Itu Ahlul Bait semua begitu. Ahlul Bait semua. Kita tidak peduli itu. Kenapa? Karena kita punya keyakinan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita itu punya cantolan sanad keilmuan dan itu sudah benar. Kenapa kita sekarang NU menghimbau agar kita banyak baca Rotibul Hadda, kita diminta untuk membaca sholawat burda. Ini adalah bagian dari zikir itu. Ayo PMI menjadi bagian dari upaya menzikirkan negeri ini melawan COVID-19. Sekarang semakin sudah banyak kan? Ya, sudah banyak. Semakin banyak penelitian, entah itu hoax atau tidak, tapi saya tidak peduli itu hoax atau tidak, bahwa adzan, lantunan Al-Quran itu ternyata bisa membunuh virus. Ya. Dan kalau umumnya kita belajar hadis, memang betul. Ketika adzan itu dikumandangkan, setan tuh lari. Bahkan dalam hadis disebut larinya setan sambil ngentut. Dari takutnya setan larinya dengan ngentut-ngentut itu. Karena adzan. Ya. Nah, kenapa kita tidak upayakan ini? Kenapa? Karena kita adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga meyakini zikir itu bagian dari adalah upaya kita. Gampangnya zikir itu adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah agar cobaan ini selesai. Itu pertama zikir. Yang kedua adalah fikir. Kenapa fikir? Lagi-lagi ini adalah sebagai implementasi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di kita. Kenapa harus fikir? Karena dengan fikir itu kita akan mengenali, kita akan mengetahui bagaimana sebetulnya virus ini bekerja. Dari mana virus ini lahir? Bagaimana kita bisa mengantisipasi penyebaran virus? Bagaimana kita melawan virus? Itu dengan pola fikir. Dan fikir yang benar itu adalah cara fikir yang mengikuti petunjuk dari pihak yang paling berwenang, yaitu dinas kesehatan misalnya begitu ya, dunia kedokteran, dunia kesehatan. Ya kita tidak boleh membentur-benturkan produk-produk dari keilmuan yang sudah jelas saintifik itu dengan keyakinan yang salah tadi itu. Sudahlah dokter aja kena, kalau sudah mau mati ya mati aja begitu. Enggak, tidak begitu. PMI harus hadir menjadi bagian yang mengajak berpikir, mengetahui dan memahami bagaimana virus ini bekerja dan bagaimana cara menghabisi virus ini. Itu kata saya, kita harus menjadi orang cerdas, tapi kecerdasan kita itu ada dalam spektrum yang benar, dengan akidah yang benar. Ini yang ketiga, nah ini yang paling penting menurut saya. Dan hari ini PMI harus hadir. Yang ketiga adalah amal soleh. Problem COVID-19 itu tidak hanya sekedar menjadi persoalan dunia kesehatan. Tapi implikasi dari pandemi ini itu telah meruntuhkan banyak hal, terutama sendi ekonomi kita. Sudah terlalu banyak berita yang mewartakan bagaimana PHK sekarang terjadi di mana-mana. Bagaimana para pekerja yang terutama bekerja di sektor-sektor jasa, tukang beca, ojol, sopir, semua merasakan betapa mereka langsung terdampak lah istilahnya. Terdampak. Menangis hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan dasar beras dan sebagainya. Mereka terpukul betul. Nah, hari ini PMI harus hadir untuk menjadi penyanggah negara agar dampak sosial ekonomi ini harus betul-betul bisa diminimalisir. PMI harus menjadi bagian bagaimana caranya mereka yang terdampak ini tidak larut dan menjadi korban utama. Oke lah, kita membenarkan stay at home itu adalah ide yang cerdas. Tapi stay at home itu hanya bisa dilaksanakan dengan tertawa, bisa dilaksanakan dengan bahagia oleh mereka yang tidak pernah berpikir tentang kepentingan dapurnya. Bisa ada sebuah meme yang sangat setuju. Misal, kalau orang-orang kaya stay at home itu ya selfie sama anak istrinya. Mereka tidak kemana-mana. Kenapa? Karena urusan beras, urusan dapur mereka sudah selesai. Tapi bagaimana dengan stay at home bagi mereka yang harus kerja sekarang dan dimakan besok? Bagaimana mungkin mereka harus tidak keluar rumah untuk mencari nafkah ketika mereka besok harus makan? Maka yang ada adalah mereka harus bongkar yang namanya celengan itu. Kalau keluarga itu mereka berfoto-foto selfie, tapi kalau keluarga
tidak mampu itu celengan dilihat bersama-sama begini. Isinya ada atau tidak. Nah, ini menurut saya PMI harus hadir memberikan warna terhadap itu. Jika PMI tidak bisa melaksanakan 3 hal ini, maka saya katakan PMI gagal menjadi bagian dari bangsa Oke, ini. terima kasih Bapak ya. Yang jelas mengingat umur PMI sudah 60 hari ini, umur bukan yang umur yang lagi muda, ini umur yang sudah menghadapi mau ke 1 abad. Jadi setahu saya panjenengan kan aktivis nih, aktivis tahun 90-an itu kan. Dengan aktivis era sekarang tentu beda. Nah, di umur yang 60 ini PMI, harapan-harapan apa yang panjenengan harapkan ke depan untuk PMI? Ya, pertama begini, bahwa PMI jangan berubah. Pertama, bahwa PMI yang menjadi bagian dari perjuangan Nahdlatul Ulama itu jangan sampai pernah bergeser. Bahwa kita ini adalah seperangkat instrumen yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Saya sangat setuju dengan tulisan atau dengan pendapat Kiai Idham Khalid yang mengatakan bahwa PMI ini adalah otak, PMI ini adalah kepala. Seandainya Nahdlatul Ulama itu diibaratkan sebuah badan, maka bagian-bagiannya itu bisa dipilah. Kepala dari Nahdlatul Ulama adalah PMI. Kenapa PMI? Karena di PMI lah para kader intelektual itu diproses. Tangannya itu kalau tidak salah Ansor, tangan kanannya, tangan kirinya itu Fatayat. Jadi semua sudah ditulis begitu sedemikian rupa dalam bentuk bagian-bagian oleh Kiai Idham Khalid, dan saya setuju dan saya sangat bangga ketika beliau mengatakan PMI adalah kepala atau otak dari Nahdlatul Ulama. Karena PMI itu adalah otak dan kepala Nahdlatul Ulama, maka PMI itu sangat signifikan posisinya. PMI itu sangat vital posisinya di Nahdlatul Ulama. Maka kalau PMI ini salah memilih ideologi, maka pada saatnya akan rusak Nahdlatul Ulama. Tapi ini Pak, pada kenyataannya sekitar tahun 72, PMI kan keluar dari struktur NU gitu kan. Dan instrumen kembalinya PMI ke NU kembali menjadi Banum kembali ini hangat diperbincangkan oleh seluruh kader PMI se-Indonesia. Tanggapan Bapak bagaimana perihal ini? Pertama begini, kita harus tahu betul proses bagaimana PMI keluar dari Nahdlatul Ulama. Bahwa pada waktu itu ada konstelasi politik yang tidak menguntungkan NU secara keseluruhan. Bahwa NU pada waktu itu dimusuhi habis-habisan oleh Orde Baru. Bahwa NU pada waktu itu menjadi partai politik yang melawan dominasi Masyumi, lalu NU bikin partai politik sendiri. Maka statement yang pada waktu itu dikeluarkan oleh para senior waktu itu, lebih baik PMI keluar dari NU. Dengan keluar itu bukan untuk pergi, tapi memisahkan diri dari NU. Misalnya itu rumah besar, kita kos dulu, tidak di rumah besar. Kenapa? Karena rumah besarnya sedang ada gonjang-ganjing. Rumah besarnya sedang menjadi partai politik. PMI yang memiliki ADRT tidak berpolitik praktis itu harus keluar. Itu pertama. Yang kedua, ada juga keyakinan bahwa keluarnya PMI tidak bisa lepas dari kesadaran mulia tadi, tapi juga ada rekayasa dan intervensi Orde Baru. Kenapa? Orde Baru tidak ingin Nahdlatul Ulama itu punya suplai anak-anak cerdas. Karena itu suplai tempat anak cerdas yang namanya PMI harus dibuang. Dan ini ditulis oleh beberapa orang senior kita, misal oleh Kiai Haji Muin Dezet di bukunya. Bagaimana dia mengatakan bahwa PMI keluar dari Nahdlatul Ulama itu adalah rekayasa Orde Baru agar NU sebagai lawan Orde Baru waktu itu tidak punya lagi kantong-kantong anak pinter dibuang. Mereka tahu persis bagaimana dulu Masyumi itu bisa besar karena mereka punya tempat pengkaderan namanya HMI. HMI lah yang menyuplai para pemikirnya Masyumi waktu itu ya. Pada waktu itu. Mungkin saja Orde Baru punya keyakinan agar tidak terulang seperti Masyumi, maka habisi dulu NU itu dipisahkan dengan kantong-kantong pemikirnya. Maka pada waktu itu PMI dikeluarkan. Nah, dalam konteks seperti itu tidak ada alasan bagi PMI untuk tidak kembali ke PMI ke NU pada saat ini. Kenapa? Dua alasan itu sudah terjawab. Pertama, NU sekarang tidak berpolitik praktis, tidak menjadi partai politik. Yang kedua, kalau betul itu adalah rekayasa
Orde Baru, maka kita harus melawan rekayasa itu. Yang ketiga, yang terpenting adalah bahwa hari ini menurut saya Nahdlatul Ulama butuh PMII. Kenapa? Karena lagi-lagi bahwa PMII lah tempat yang paling progresif dalam proses pengkaderan, terutama pengkaderan intelektual. Maka menurut saya tidak ada alasan PMII itu tidak kembali. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini pesan ya kepada seluruh kader Indonesia berarti ya. Pesan dan saya sendiri pernah mendiskusikan ini dengan beberapa orang pengurus PBNU yang kebetulan alumni PMII. Dan ini juga yang saya alami ketika saya menjadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Bondowoso. Saya tahu persis bahwa NU hari ini membutuhkan kader-kader PMII. Dan itu akan semakin bisa bersinergi ketika PMII betul-betul ada tetap di NU. Itu pesan pertama. Pesan kedua, bahwa kita harus sadar bahwa PMII sudah terlalu lama itu berada di luar ngekosnya terlalu lama. Terlalu lama ngekosnya, sehingga cara berpikir kadang anak kita itu, sahabat-sahabat kita itu tidak sesuai dengan cara berpikirnya ulama-ulama kita. Sorry, saya pernah menjadi Islam kiri. Saya pernah berpikiran bahwa beberapa buku Islam kiri miliknya Hasan Hanafi itu menjadi favorit bagi saya. Dan ternyata ketika saya menjadi pengurus NU dan menjadi santri kembali, saya berpikir wah ini tidak cukup produktif untuk diterapkan terus-menerus. Maka yang terjadi adalah kritik kita kepada organisasi kita ini, banyak anak-anak PMI yang hanya cerdas, pandai, cakap ketika berpikir atau berdiskusi tentang ibadah sosial, tapi mereka itu lalai dalam persoalan ibadah ritual. Sudah biasa anak PMI nggak sholat subuh. Nah ini adalah salah satu bagian dari kasus terlalu lama PMI itu ada di luar rumah Nahdlatul Ulama itu. Dan saya yakin seandainya PMI kembali, kedua-duanya akan diuntungkan. NU akan diuntungkan dan PMI akan terjaga kembali akidahnya dengan lebih cuman baik. Kali ini kan kongresnya diundur, Pak. Ya. Gara-gara COVID-19 ini. Tapi semoga wabah ini segera berlalu dan seluruh agenda besar PMII bisa terlaksana. Amin. Dan selanjutnya perihal masih tentang harla PMII. Memang betul yang disampaikan panjenengan tadi bahwasanya almarhum Ki Haji Ahmad Bagja pernah mengatakan tidak bisa dinafikan sekarang bahwasanya antara PMI dan NU itu, pengurus NU dari pusat sampai ke tingkat ranting itu banyak yang PMI, yang mana ini sangat masuk dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saiful Bahar tadi. Nah, Bapak kira-kira apa sih sarannya untuk kader seluruh Indonesia? Ada keluhan ini, saya sampaikan. Hari ini dalam dunia gerakan, karena PMI itu tidak hanya fokus di kampus ngawal nilai IPK dan sebagainya, juga ada ibadah sosial. Kalau menurut panjenengan tadi itu, misal mau ngawal-ngawal kebijakan, kita hari ini absen demo, Pak. Absen demo. Kira-kira cara-cara kreatif untuk advokasi itu sarannya panjenengan yang seperti apa dan bagaimana? Baik, saya sebagai pengurus wilayah IKPMII dan pernah saya juga sampaikan di acara Muskernas IKPMII di Bandung pada waktu itu yang dilaksanakan oleh IKPMII pusat. Di satu forum itu semua IKPMII seluruh perwakilan wilayah tiap provinsi diminta datang oleh Mas Mukawam pada waktu itu dan Mas Hanif. Saya masih ingat persis pada waktu itu yang memimpin sidangnya Mas Mukawam, Mas Hanif, lalu ada Pak Imam Nahrawi dan satu lagi kalau tidak salah lupa saya satu orang. Nah, di forum itu saya sampaikan begini, bahwa kita ini sampai hari ini masih memakai satu paradigma yang lawas. Paradigma kritis transformatif sampai hari ini itu masih kita pakai dalam proses pengkaderan kita. Padahal kritis transformatif itu dibuat ketika posisi NU dan PMII ada di posisi oposisi. Kita ada di luar kekuasaan negara dan justru bahkan kita menjadi tanda kutip lawan negara, Orde Baru pada waktu itu. Maka cara berpikir, cara berperilaku, cara berorganisasi kita cenderung menjadi oposisi. Kenapa? Karena pengkaderan kita selalu oposisi. Nah, saya tidak ingin mengatakan demonstrasi oposisi, bukan. Demonstrasi itu hanya sebuah artikulasi dari
penyampaian pendapat, Aspirasi, ya. aspirasi, hanya artikulasi semata. Nah, itu pertama. Hari ini berbeda sama sekali. Kalau saat itu paradigma pengkaderan kita adalah kritis transformatif, maka kita harus berubah, harus mengubahnya sekarang. Kenapa harus kita rubah? Kenapa? Karena memang hari ini kita tidak lagi jadi oposisi. Posisi kita di hadapan negara justru sebagian tempat kita justru menjadi penguasa. Nah, menjadi lucu kalau umpamanya kita yang sudah menjadi penguasa ini tidak bisa mengendalikan kekuasaan dengan baik. Salah satunya tidak bisa mengartikulasikan cara menyampaikan pendapat. Banyak sekali keluhan di IKPMI itu para senior kita yang jadi bupati, jadi pejabat itu didemo oleh kadernya sendiri. Ini lucu dan sangat ironi. Contoh, Mbak Hovifah, senior kita itu jadi gubernur. Lalu didemo oleh PMI Surabaya, seret Hovifah. Begitu kan? Entah saya lupa apa PMI Surabaya, PMI Jawa Timur, saya lupa. Tapi itu pernah terjadi dan saya tertawa. Lalu saya sebagai alumni PMI Surabaya menghubungi pengurus cabang Surabaya dan menyatakan saya tidak menyalahkan karena hak mereka untuk berperilaku apapun, tapi saya mempertanyakan apakah yang kalian lakukan itu sudah benar-benar didiskusikan dengan matang. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita sedang tidak siap berkuasa. Pertama, jika kalian punya pendapat, harusnya pendapat itu bisa dikomunikasikan dengan cara yang paling efektif. Misal ngajak ngopi Mbak Hovifah, sama-sama alumni PMI Surabaya dan dia itu ketua cabang 2 periode di Surabaya. Kalau umpamanya komunikasi secara persuasif tidak bisa, kan baru demonstratif. Kalau ada demonstrasi sebelum ada persuasi, berarti kan ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, komunikasi antara Hovifah dengan kadernya itu putus, berarti itu adalah sebuah kelalaian. Kedua adalah anak-anak itu adalah mereka orang-orang yang sangat saya sering membahasakan genit. Jadi bukan penting bagaimana tuntutan dan aspirasi sampai, tapi bagaimana yang penting bagaimana mereka bisa eksistensial lah istilahnya. Iya, mereka hanya ingin kelihatan oleh wartawan di foto lalu besok menjadi berita demonstrasi begitu. Nah, ini menurut saya jadi demonstrasi silakan. Itu bagus demonstrasi karena saya juga demonstrasi 98 ya. Tapi bahwa 98 kita punya arah yang jelas, punya common enemy, kita punya lawan yang sebanding dengan harga yang harus kita bayar. Terlalu banyak lah hukuman teman-teman yang harus dibunuh, diculik, ya dipukuli, didudukkan di kursi listrik, banyak lah sejarah tentang bagaimana kita berjuang dengan menegakkan demokrasi pada akhir masa kepemimpinan Orde Baru itu. Tapi itu maksud saya sebanding. Karena lawan kita itu sangat kuat Orde Baru, maka sebanding dengan resiko yang kita hadapi. Nah, kalau ini kan tidak sebanding. Yang kita aspirasikan itu apa, tapi leluconnya yang justru kelihatan nampak begitu. Nah, maksud saya silakan Anda berdemonstrasi para kader, tapi betul-betullah demonstrasi itu menjadi instrumen untuk menyampaikan aspirasi dengan cara terbaik. Coba bandingkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang efektif dilakukan, misal hanya sekedar dengan happening art. Tidak perlu mengumpulkan massa yang anarkis, tapi berapa orang, tapi dengan happening art justru pesan itu bisa tersampaikan kepada para penguasa. Betul. Begitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Bahar telah menemani kita semua di talkshow online ini. Dan yang terakhir Bapak, kami minta closing statement Bapak untuk mengakhiri perbincangan ini sebelum saya tutup. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat, Anda menjadi PMI itu adalah berkah yang tiada tara. Dengarkan. Sahabat-sahabat, bahwa Anda menjadi PMI itu adalah takdir Tuhan menjadikan Anda pejuang. Kenapa? Karena ketika Anda menjadi PMI, maka di saat itu Anda telah ditunjuk oleh Allah menjadi penjaga Islam yang rahmatan lil alamin dan menjaga Indonesia sebagai tumpah darah kita. Berbahagialah Anda telah menjadi PMI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Saiful Bahar, dan saya selaku host di sini ya, pembawa acara, pemandu acara. Akhir kata dari saya, ada beberapa yang saya catat di sini. Ternyata kita merefleksikan
Harla PMI di tengah pandemi global ini ada 3 catatan dari narasumber tadi, yaitu zikir, fikir, dan amal soleh. Ini perlu kemudian kita implementasikan dengan nyata di tengah wabah COVID-19 ini. Dan mungkin ini akhir daripada perjumpaan kita dalam talkshow online ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa yakum wa lafmikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.